Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan majelis parenting di pagi hari ini. Setelah pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang adab dalam membersamai orang tua, etika dalam membersamai orang tua, maka pada kesempatan di pagi hari ini, kita membahas faktor penunjang dalam keberhasilan pendidikan anak. Sejatinya, beberapa faktor telah kita sampaikan bahkan di awal-awal dars, di awal-awal pembahasan, di mana Syekh Mustafa Al-Adawi di awal-awal pembahasan mengingatkan kita faktor untuk keberhasilan mendidik anak menjadi saleh bukanlah ada di tangan kita sebagai orang tuanya, tapi ada di tangan Allah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada anak. Allah lah yang kemudian mensalehkan anak. Karena memang hati-hati anak Adam semuanya di jari jemari Allah, digenggam oleh Allah. Insya'a azabah wa insya'a aqamah. Kalau Allah ini berkehendak, Allah akan selewengkan. Ini Allah akan sesatkan. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan kokohkan. Allah akan tegakkan di atas Islam. Begitu pula kita sampaikan di awal-awal pertemuan pula, bagaimana kedekatan orang tua dengan anak. Sehingga faktor penunjang dalam keberhasilan pendidikan anak ini bukan sesuatu yang baru. Namun memang di sana ada klasifikasi. Ada faktor-faktor utama, ada faktor-faktor penunjang. Ada faktor-faktor utama seperti yang tadi kita sebutkan. Ini bagaimana kita menyerahkan kepada Allah. Senantiasa berdoa agar anak kita diberikan hidayah. Agar anak kita termasuk anak-anak pilihan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diizinkan untuk menjadi saleh-salehah. Begitu pula kita sebagai orang tua memberikan hak, khususnya di awal, hak kedekatan dengan anak. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini, kaitannya dengan lingkungan. Disebutkan oleh beliau, qala muallif rahimahullah, hunaka jumlatun mi'annal mu'athirat tu'thiru ala tarbiyatil abna falaysa lil walidain kullu ta'thir ala al abna. Ada di sana beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendidikan anak. Dan orang tua bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang pendidikan anak. Bagaimana orang tua ini tingkat IQ-nya, bagaimana orang tua ini cara mendidiknya, bukan itu satu-satunya. Masih ada di sana faktor-faktor lain yang memang bisa berpengaruh. Oleh karenanya, di sini kita diajak oleh Syekh Mustafa Al-Adawi untuk memperhatikan dan berusaha untuk mengakomodir semua faktor-faktor tersebut. Apa saja di antaranya disebutkan oleh beliau, ikhwanuhu wa akhwatuhu fil bait, kadzalika aqaribuh, saudara-saudarinya di rumah atau kerabat-kerabatnya. Bagaimana saudara-saudarinya, bagaimana kerabat atau keluarganya, ini akan memiliki pengaruh. Kalau memang di sana saudara-saudarinya adalah saudara-saudari yang gemar bermusik, maka jangan heran ketika kelak
adiknya yang kita harapkan mungkin menjadi hafidh-hafidhah juga gemar bermusik. Ketika ada di antara keluarganya yang di sana hobinya main game, jangan heran ketika anak yang kita harapkan akan menjadi hafidh-hafidhah, lalu pun juga gemar main game. Yang kedua, zumala'ul ibn wa asdiqa'uh, teman-teman dari anak kita, sahabat-sahabat dari anak kita. Begitu pula tetangga-tetangga. Maka teman-teman di sini bukan hanya teman komplek, teman pula di madrasah, teman pula mungkin di tempat les. Ini semua akan apa? Akan punya pengaruh terhadap pendidikan anak tersebut. Mungkin di dalam rumah, ia kita lihat terkondisikan dengan baik. Tidak yang namanya lihat TV, tidak yang namanya main game. Tapi bagaimana ketika ia dengan teman-temannya? Ketika mungkin pamit main dengan kita, lalu kemudian berkumpul, entah berkumpul di rumah fulan, di sana nonton TV, di sana main game. Ketika mungkin di dalam rumah terkondisikan karena kita kontrol. Namun ketika sedang pergi les, di jam istirahat, maka di sana dia ikut dengan teman-temannya untuk menonton sesuatu yang mungkin tidak pantas. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Makanya, kalau di dalam rumah, kita harus bisa mengkontrol. Ketika di luar rumah, kita harus bisa benar-benar memberikan pesan yang meresap ke dalam hatinya. Tidak ada artinya, nah, di rumah ini tidak nonton TV, tapi di luar nonton TV. Tidak ada artinya. Di rumah ini tidak main game, tapi di luar main game. Atau kalaupun di rumah ini nonton TV terkontrol, main game terkontrol, di luar rumah tidak terkontrol. Apa artinya? Kalau di dalam rumah nontonnya terkontrol, main gamenya terkontrol, tidaklah itu merupakan sebuah reward saja. Ketika sudah nambah satu halaman, maka di sana boleh nonton. Atau nambah satu halaman, di sana boleh main game. Itu bentuk cintanya kamu nak kepada bapak dan ibu. Tapi kalau kamu di luar rumah, kamu justru main game seenaknya, nonton seenaknya, itu bukan bentuk cinta kepada bapak dan ibu. Maka sama artinya kalau di luar rumah kamu main game, kamu nonton seenaknya, kamu nggak sayang sama ibu, sama bapak. Perlu ada pemahaman seperti ini. Baik. Begitu pula dijelaskan oleh beliau bagaimana faktor-faktor lainnya. Seperti apa? Seperti guru-guru pendamping mereka, para musyrif, para mudarris, yakni orang-orang yang membersamai mereka ketika sedang di luar rumah, ketika sedang di kelas, ketika mungkin sedang di tempat bimbel. Bagaimana mereka dalam membersamai anak-anak kita, termasuk cara mereka mendidik, cara bentuk kesabaran mereka. Ini akan punya pengaruh. Ternyata guru pembimbingnya di tempat les, guru pembimbing yang enak, supel, selalu memotivasi anak-anaknya untuk taat kepada kita orang tua. Luar biasa. Bersyukur ketika Anda memiliki guru bimbel, atau mungkin guru mata pelajaran yang sangat mendukung apa yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Ini luar biasa. Dan sejatinya inilah sosok guru yang ideal. Selalu mensupport anak, menyemangati anak agar anak taat kepada orang tua. Bukan taat kepada dirinya saja sebagai guru, tapi taat kepada orang tua. Ini guru yang baik. Nah, atau termasuk faktor-faktor penunjang yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, wasail al-a'lam al-masmu'ah al-mar'iyah wal-maktubah. Semua media informasi, baik itu media informasi yang sifatnya audio visual
maupun audio non-visual. Media informasi seperti ini sesuatu yang secara tidak kita sadari adalah media-media yang sangat digemari oleh anak. Anak mungkin bisa kuat melihat sesuatu, nontonlah, yang mungkin dia tidak pahami. Anak-anak nonton film action, anak-anak nonton film uh, apa sejarah. Mungkin anak-anak tidak paham, tapi itu menarik. Nah, dari situ anak tidak tahu jalur ceritanya, anak tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan dalam film tersebut, tapi apa yang kemudian dilakukan. Dia melihat ada sosok A, sosok B, sosok A pakai pakaian yang demikian, sosok B pakai pakaian demikian. Ini akan terekam di benak anak. Oh, ternyata laki-laki kalau pakaian demikian, gagah ya. Oh, perempuan kalau pakai pakaian yang demikian, cantik ya. Ini akan terekam, walaupun mereka tidak tahu yang memakai pakaian ini sifatnya bagaimana, yang memakai pakaian demikian ini tokoh antagonis atau protagonis, tapi itu akan terekam betul. Hati-hati. Makanya kemudian, kalau kita dapati putri kita, ketika melihat sosok princess, bagaimana? Maka dia memakai pakaian dress yang panjang. Lalu kemudian rambutnya tergerak. Lalu kemudian di sana pakai make up. Dianggap itu adalah sosok cantik. Para ibunda yang mungkin dahulu memiliki sejarah suka dandan ketika masih kecil. Kalau kemudian difoto dan ada bukti otentik fotonya. Dulu ketika masih kecil, para ibu-ibu sekalian saat mungkin dandan, menor dianggap cantik. Menor dianggap cantik. Sebagai orang tua, kita ngelihatnya geleng-geleng. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa kok dandan kayak gitu, nak? Medeni, mengerikan, dan lain sebagainya. Tapi dalam benak anak bagaimana? Cantik ini. Mungkin pakai bedaknya tebel, lipstiknya menor, pakai apalah merah-merah di pipinya. Di benak anak cantik. Karena inilah sosok princess yang dia lihat. Kita sebagai orang tua geleng-geleng. Ketika kita sampaikan, jangan, kulitmu ini masih asli, kulitmu ini masih lembut, kulitmu ini masih belum banyak terkontaminasi. Kulitmu kulit sehat, jangan dikontaminasi dengan bedak lah, eyeshadow lah, lipstick lah, dan lain sebagainya. Tidak perlu. Anak kita nangis. Seakan-akan, duh, menurutku ini cantik kok, masa digini dibilang jelek. Inilah dunia anak. Mereka akan merekam betul apa yang mereka lihat. Oh, princess itu seperti ini. Bagi mereka itu cantik. Ketika mereka aplikasikan, cantik. Tapi kalau kita yang melihat, na'udzubillah, demikian. Maka media informasi sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Begitu pula tabiatul buldan. Tabiat daerah. Tabiat geografis. Tabiat dari suatu negara. Kebiasaan. Bagaimana kita yang mungkin tinggal dalam adat ketimuran, biasa untuk kemudian menghormati yang lebih tua, memanggil nama orang tua dengan sebutan ayah, ibu, bapak, tidak kemudian dengan kamu, tidak kemudian dengan namanya. Nah, ini termasuk tabiat geografis. Alhamdulillah, insya Allah secara umum, negeri kita masih menganut adat ketimuran. Atau di sana ada pula faktor yang disebutkan, yakni al-amakin allati yaqda fiha at-tifl aghlabu awqatih. Tempat-tempat yang secara mayoritas anak-anak ini menghabiskan waktu di sana. Kalau memang anak-anak menghabiskan waktunya di rumah dan di masjid, bersyukurlah. Anda telah membentuk bagaimana kebiasaan anak untuk berada di tempat yang baik. Tapi kalau ternyata mayoritas waktu anak bukan di rumah, bukan di masjid, misalkan di lapangan, karena hobinya mungkin main bola kah, main ini kah, semua olahraga dia suka.
Maka ketika mungkin pagi dia ada olahraga karate, ketika mungkin siang dia ada olahraga apa? Olahraga sore ada olahraga bola, malam di sana ada olahraga bulu tangkis. Mayoritas waktunya berada bukan di dalam rumah, bukan berada di masjid. Pagi dia karate, siang mungkin istirahat, sore main bola, malam kemudian bulu tangkis. Maka Anda akan kesulitan. Anda, wahai orang tua, akan kesulitan. Anda harus bisa mengetahui bagaimana kondisi di karate, bagaimana kondisi di permainan bola, bagaimana kondisi di tempat bulu tangkis. Anda harus kuasai itu. Kalau Anda hanya kuasai, oh saya bisa menjamin tempat karatenya bagus karena itu teman saya. Tapi bagaimana dengan di lapangan bola? Jumlahnya lebih banyak. Ada 11 lawan 11. Apakah Anda tahu bagaimana 22 orang lainnya, atau mungkin 21 orang lainnya, dia baik atau tidak? Bagaimana ucapannya, keluar kata-kata kotor atau tidak? Bagaimana pendidikan dari orang tua mereka? Lalu bagaimana tentang bulu tangkisnya? Bagaimana pelatihnya? Bagaimana teman-temannya? Apakah Anda tahu? Hati-hati. Berbagai tempat di mana anak-anak Anda menghabiskan waktu, itu berbanding lurus dengan beban tanggung jawab Anda. Semakin bermacam-macam, yakni tempat mereka menghabiskan waktu, semakin besar beban Anda untuk apa? Mengkontrolnya. Begitu pula, yakni poin yang disebutkan adalah para adiyaf, tamu-tamu yang mengunjungi mereka, atau kemudian rihlah mereka, rekreasi mereka. Semuanya ini punya pengaruh yang porsinya pasti berbeda satu sama lain. Dan yang demikian ini, para jamaah sekalian, faktor-faktor eksternal yang kita sebutkan ini bukanlah faktor-faktor yang baru ada. Enggak. Dari dulu sudah ada. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memiliki istri dari golongan Ansar. Kenapa? Ya karena beliau paham tabiat orang Ansar pencemburu yang kuat. Maka beliau bisa mengkondisikan ketika memang ingin rumah tangganya ini adem ayem. Maka beliau tidaklah kemudian memilih istri dari wanita Ansar yang bisa membuat perhatian beliau harus ekstra. Di mana beliau berdakwah harus ekstra kemudian untuk apa? Bisa mengkoordinir dengan baik rumah tangganya. Maka demikian pula Anda. Ketika memiliki anak-anak, lalu kemudian anak-anak ini ingin bergaul dengan si fulan, bergaul dengan si fulan, Anda harus tahu si fulan ini bagaimana. Dari keluarga broken home, dari keluarga yang baik-baik saja, Anda bukan menyalahkan ketika anak ingin bergaul dengan broken home, tapi Anda berikan bekal. Nah, temanmu si fulan ini keluarga broken home. Dia kurang kasih sayang. Maka kalau bisa, bukan kemudian dia yang mempengaruhi kamu, kamu yang mempengaruhi dia. Berikan perhatian terhadapnya, sehingga kemudian dia nanti dekat dengan. Nanti silakan bawa dia ke rumah. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengenal karakter dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ini. Baik, para jamaah sekalian, disebutkan oleh beliau, Syekh Mustafa Al-Adawi, sulukul walad ma'a ikhwanihi wa akhawatihi. Adab seorang anak ketika bersama dengan saudara-saudarinya. Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk perhatian. Tanamkan sejak dini, agar yang kecil menghormati yang tua. Begitu pula yang tua menyayangi yang kecil. Ini adab dasar ketika seseorang bersama dengan orang lain. Bagaimana posisinya terhadap orang lain. Jangan kemudian ia senantiasa saya harus selalu nomor satu di tempat manapun saya berada. Orang tua ada yang menasihati demikian. Nak, kamu harus jadi yang paling menonjol. Harus jadi yang nomor satu dimanapun kamu berada.
Ini nasihat yang kelak akan bisa menjadi bumerang. Kenapa? Karena ketika nasihat ini yang ditanamkan kepada anak, anak tidak akan melihat dengan jeli siapa orang-orang di sekelilingnya. Apakah orang-orang di sekelilingnya ini adalah orang-orang tua? Apakah di sekelilingnya ini anak-anak muda? Seakan-akan dia harus nomor satu. Padahal tidak demikian. Yang harus ditanamkan adalah nak lihat sekeliling. Di sana ada orang tua, di sana ada anak kecil. Di sana ada orang saleh, di sana ada orang yang mungkin belum saleh. Posisikan dirimu dengan baik. Kalau di sana ada yang lebih tua, ada yang lebih saleh, harus engkau hormati. Harus engkau hormati. Kalau di sana ada yang lebih muda, ada yang mungkin belum berilmu, kamu harus sayangi. Berikan perhatian kepada mereka, diajari, disayangi, tidak dijauhi. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan menanamkan, nak harus jadi nomor satu dimanapun. Kalau di antara teman-teman sebayanya, boleh. Tapi bagaimana kalau di sana dengan saudara-saudara yang di atas usianya? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang lam ya'rif haqqa kabirina, tidak mengetahui hak senioritas di antara kami, wa la yarham saghirana, dan tidak menyayangi yakni para junior-junior kami. Maka ada senioritas dalam Islam ini. Orang yang lebih senior dari sisi usia, lebih senior dari sisi ilmu, ini harus apa? Dihormati. Sementara yang lebih junior dari sisi usia, dari sisi ilmu, kita harus sayang. Ini pakem dalam bergaul. Sebuah apa? Sebuah kaidah dalam bergaul. Baik. Lalu, sebagai orang tua, ia pun juga harus perhatikan bagaimana tempat tidur si anak. Sudah saatnya ketika orang tua ini memang mengetahui anaknya makin dewasa, harus mau, bahkan memang harus memerintahkan mereka untuk tidur terpisah dari orang tuanya. Jangan sampai ketika sang anak ini sudah usia 8 tahun, masih tidur bareng dengan orang tuanya. Jangan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Muru auladakum bis-salah, wahum abna'u sab'i sin." Perintahkan mereka ini untuk salat ketika mereka usia 7 tahun. Wadribuhum alaih, dan pukullah mereka ketika mereka wahum abna asri sinin. Ketika mereka ini sudah usia 10 tahun tapi tidak mau salat. Lalu Nabi pun mengatakan wafarriqu bainahum fil madajih, dan pisahkan tempat tidur mereka. Kalau sudah apa? Kalau memang sudah mereka ini tamyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu pula mana yang lebih buruk dan mana yang buruk. Mana yang lebih baik dan mana yang baik. Sudah bisa membedakan ini, pisah. Sudah tahu tentang mana aurat, sudah tahu tentang mana yang namanya bisa membangkitkan syahwat. Sudah, pisahkan. Pisahkan. Nah, di usia berapa kita sebagai orang tua memisahkan anak dari tempat tidur? Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Fathul Qadir beliau menjelaskan memisahkan anak ini sebagaimana dalam penggalan hadis. Saat Nabi mengatakan 10 tahun pukul saat mereka tidak mau sholat dan pisahkan tempat tidur. Berarti di usia 10 tahun inilah kita memisahkan tempat tidurnya. Tetapi sebagian ulama tidak mengatakan ini. Sebagian ulama mengatakan ketika tamyiz. Dan tamyiz itu bukan usia 10 tahun, 7 tahun sudah tamyiz. Bahkan 6 tahun pun juga bisa dikatakan sudah tamyiz. Nah, maka kalau kita boleh memberikan saran,
Di usia 7 tahun saat kita sudah mulai memerintahkan anak kita sholat, ini sudah waktunya untuk dipisah. Ini sudah waktunya untuk dipisah. Tidak kemudian bersama lagi. Karena memang lebih banyak mudaratnya ketika bersama daripada berpisah. Ketika orang tua tidur, maka di sana bagaimana orang tua tidur akan diperhatikan oleh anak. Kita tidak tahu. Mungkin bagaimana anak terbangun di malam hari, sementara bagaimana mungkin pakaian kita. Kita tidak tahu. Maka di situ kemudian akan muncul mabarat. Pisahkan. Ketika sudah usia 7 tahun, pisahkan. Ketika sudah usia 7 tahun, pisahkan. Baik. Para jamaah sekalian. Begitu pula termasuk di antara hal yang perlu kita tanamkan kepada mereka, walaupun sudah berpisah tempat tidur di usia tamyiz, kita perlu memberikan pemahaman tidak lagi boleh seenaknya mereka masuk kamar tidur kita. Tidak boleh lagi mereka seenaknya masuk tempat tidur kita. Ini masuk kamar kita. Ini. Nah, kapan kita melarang mereka untuk seenaknya masuk kamar tidur kita? Ada 3 waktu. Yang pertama, sebelum subuh. Berarti di malam hari. Sehingga ketika kita punya kebiasaan, atau ada anak-anak kita yang punya kebiasaan bangun tidur di malam hari, lalu kemudian pindah ke kamar kita. Ini sudah tidak boleh lagi ketika usia tamyiz. Apalagi usia 10 tahun. Di usia tamyiz, usia 7 tahun, sudah tidak layak, sudah harus kita biasakan. Apalagi di usia 10 tahun. Tadi kita sampaikan, ada penjelasan dari para ulama yang di usia 10 tahun lah. Anak-anak ini tidak boleh lagi tidur bersama dengan kita sebagai orang tua. Tapi di sana ada pendapat yang bisa dikatakan ahwab, bisa dikatakan berhati-hati. Ini ketika anak ini sudah berusia 7 tahun. Ketika anak-anak ini sudah berusia 7 tahun, jangan tidur lagi bersama dengan kita. Khususnya tidur di malam hari. Kalau mungkin ia ingin istirahat dengan kita di siang hari, silahkan. Kita tidur dengannya di kamarnya, atau ia tidur di kamar kita di siang hari. Mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika tidur di malam hari, jangan. Ketika tidur di malam hari, jangan. Baik. Lalu, ketika anak-anak kita ini punya kebiasaan bangun di tengah malam, saat sudah tidur sendirian, kita harus mulai tanamkan saat usia 10 tahun, jangan masuk kamar bapak dan ibu. Ini harus kita pahami. Jangan masuk kamar bapak dan ibu ketika memang pintu kamar bapak dan ibu masih tertutup. Sebelum subuh jangan masuk. Atau ketika bapak dan ibu sedang istirahat di siang hari, jangan masuk. Begitu pula kalau malam, ketika bapak dan ibu sudah tutup pintu, jangan masuk kecuali dengan seizin bapak dan ibu. Ini. Maka orang tua harus mulai mengajarkan hal ini. Adabul isti'dzan, adab meminta izin kepada orang tua. Jangan kemudian kita sampaikan kepada anak, yakni kalau mau masuk ke kamar orang tua, masuk saja. Jangan. Jangan. Meminta izin itu termasuk di antara adab-adab yang utama. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala masukkan dalam kitab beliau Al-Adabul Asyrah, salah satunya adalah Adabul Istiqdah. Di antara 10 adab pilihan yang harus kita tahu, yang harus kita terapkan adalah Adabul Istiqdah, adab meminta izin. Adab meminta izin. Jangan kemudian seenaknya saja. Jangan. Baik. Berikutnya, para jamaah sekalian, hal yang juga harus kita pahami bersama. Ketika tadi kita katakan boleh orang tua sesekali tidur bersama anaknya ketika tidur siang.
di saat ia masih tamyiz. Ada perincian yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah ketika anak tersebut belum tamyiz dan belum tamyiz atau belum mengenal apa itu jima. Kalau sang anak ini sudah tamyiz, tapi belum tahu apa itu jima, bolehlah kalau kemudian tidur siang bersama dengan kita. Setengah jam, 1 jam, saya tidur siang. Mungkin sekitar itu waktunya. Setengah jam, mungkin maksimal 1,5 jam. Setengah jam, 1 jam, 1,5 jam. Tapi tidak dengan tidur malam. Nah, boleh ketika anak ini belum tamyiz atau sudah tamyiz tapi tidak mengenal apa itu jima. Adapun kalau sudah tamyiz dan sudah mengenal apa itu jima, terlarang, tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga anak harap ayahanda dan ibunda sekalian tahu bahwa di sana berkaitan dengan mempersilahkan atau melarang anak-anak kita untuk tidur dengan kita, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak boleh tidur lagi bersama orang tuanya dikala sudah usia 10 tahun, ada pendapat yang demikian. Tidak boleh lagi tidur bersama orang tuanya ketika sudah tamyiz, berarti mulai 7 tahun tidak boleh. Ini dirinci lagi. Yakni tidak boleh tidur bersama kedua orang tuanya dalam satu kamar ketika sudah mengenal apa itu jima. Sudah tahu apa itu jima, tidak boleh. Walaupun itu masih usia 7 tahun, tapi kalau sudah tahu apa itu jima, tidak boleh. Permasalahannya sekarang, ada anak-anak yang notabene tahu apa itu jima lebih dini daripada apa yang kita harapkan. Karena ketika mungkin anak kita berusia 5 tahun, masih tidur bersama dengan kita, lalu kemudian kita berhubungan dengan pasangan, dilihat oleh anak. Makanya usia 7 tahun dipisahkan tempat tidurnya ini, menurut anak dan inilah yang kemudian anak sarankan, ini sesuatu yang sudah layak dilakukan. Harus dilakukan. Anak masih belum bisa, Ustaz. Kalau belum bisa, temani dulu sampai dia tidur, baru kemudian Anda tidur di kamar Anda. Maka insya Allah kalau ini dibiasakan sejak usia 5 tahun pun insya Allah sudah bisa. Sejak usia di bawah itu 4 tahun, 3 tahun pun bisa. Kita temani dulu sampai dia tidur, baru kemudian kita keluar dari kamarnya menuju kamar kita. Ini anak akan lebih terjaga. Anak tidak akan tahu apa sih itu jima, kecuali kita yang sampaikan ketika nanti sudah masuk usia apa? Usia yang harus mengetahui perkara tersebut. Ini. Baik, para jemaah sekalian. Saudara-saudariku, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang berikut, sesuatu yang perlu menjadi effort khusus bagi orang tua adalah bagaimana kita terus menasihati anak, terus mengingatkan anak, agar anak ini bisa memilah-milih mana teman atau sahabat yang layak untuk didekati dan mana yang cukup sekedar kenal saja. Orang tua harus selalu mengingatkan. Orang tua harus selalu nuturi. Nah, pilih teman-teman yang baik. Pilih teman-teman yang baik. Dekati mereka. Dan kalau kemudian di sana ada teman yang engkau tahu itu punya efek negatif, sudah cukup sekedar kenal saja. Cukup sekedar kenal saja. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga telah menjelaskan kepada kita bagaimana permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk? Seperti apa? Seperti amilil misk, penjual minyak wangi, wa nafikil kir. Begitu pula dengan pandai besi.
Teman yang baik dipermisalkan oleh Nabi seperti penjual misik, di mana kalau kemudian kita ini tidak diberi misik, atau imma anta betala amin, kita akan membeli darinya. Kalaupun kita tidak dikasih, kita tidak membeli, anta jidamin hurihan thayyibah, kita akan mendapatkan bau yang enak. Ini permisalan teman yang sah. Tidak ada keburukan yang kita dapatkan, melainkan mungkin hanya sedikit terkait dengan tabiat-tabiat yang tidak sesuai dengan tabiat kita. Tapi secara umum, pasti kebaikan. Kita akan melihat anak kita termotivasi pada hal yang baik ketika teman-temannya baik. Teman-temannya punya hafalan banyak, anak kita belum sebanyak itu, anak kita akan termotivasi. Anak-anak kita mungkin belum semandiri temannya yang saleh, sementara teman yang saleh sudah mandiri. Tanpa disuruh, dia mungkin sudah punya waktu khusus untuk membantu urusan rumah, entah itu nyapu teras, entah itu nyapu halaman. Anak kita ketika melihat itu kemudian mencontoh, sehingga minimal membersamai ketika ada tetangga yang saleh, yang senantiasa disapu terasnya oleh anak-anak mereka. Anak-anak kita pun ikut. Tanpa kita suruh, sore hari anak-anak kita menyapu teras. Ini fungsi teman baik. Adapun kalau teman buruk, yang dikatakan oleh Nabi permisalannya seperti penjual atau seperti pandai besi. Imma ayyuhrika thiyabak, efek negatifnya, kalaupun hal tersebut percikannya bisa mengenai bajumu, atau minimal engkau akan mendapati bau sangitnya. Rihan khabithah, bau yang tidak menyenangkan. Maka pilih teman yang baik, nak. Sampaikan hal ini kepadamu. Terus sampaikan ini. Jangan sampai kemudian kita lelah dalam menasihati anak untuk pilih teman. Dan kita sebagai orang tuanya pun juga harus proaktif. Tadi bermain dengan siapa? Si fulan, rumahnya di mana, apa aktivitas orang tuanya, di mana, sikap kesehariannya. Ini perlu kita tanyakan. Nah, kalau hal ini selalu kita tanyakan, anak akan, kenapa ya? Setiap saya bergaul dengan teman baru, bapak dan ibu, ayah dan bunda selalu tanya, ini rumahnya di mana, orang tua aktivitasnya apa, gimana kesehariannya, ada apa dengan itu. Dan ketika saya jawab, ketika kita jawab, orang tuanya demikian, lalu keseharian demikian, ada yang oleh bapak, ibu langsung, sudah, nah, teruskan main dengan dia. Ketika kemudian kita jawab orang tuanya begini-begini, maka sudah, nak, jangan terlalu dekat dengannya. Anak akan berpikir seperti itu. Anak akan berpikir seperti itu. Seperti kita dapati, ada tetangga yang notabene bekerja bukan di pekerjaan yang diridhai. Bekerja bukan di pekerjaan yang diridhai. Sebutlah salah satu lembaga perbankan. Kita katakan dengan anak-anak kita, sudah, nak, cukup dekat saja. Afwan, cukup kenal saja. Jangan terlalu dekat. Anak kita belum paham apa itu riba dan lain sebagainya, belum paham. Tapi kita katakan, sudah, nak, cukup kenal saja. Tapi ketika ada yang dinasnya di kantor pos dan lain sebagainya, oh iya, nak, tidak apa-apa, nak, bergaul dengan. Walaupun kemudian walaupun kemudian yang bekerja di lembaga perbankan, ini mungkin notabene satu blok dengan kita, satu RT dengan kita, sementara yang mungkin bekerja di kantor pos beda RT dengan kita lebih jauh. Karena kita akan berpikir, oh, ternyata kalau bekerja di perbankan ini bukan sesuatu yang baik. Oh, kalau kerja di kantor pos ini sesuatu yang baik. Sampai kemudian anak-anak kita, oh, ini loh kantor pos, ini orang baik yang kerja di sini. Subhanallah. Nah, ini sesuatu yang harus kita benar-benar proaktif terhadap anak-anak kita. Nah, para jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini.
Insya Allah di pertemuan mendatang kita akan lanjutkan masih dalam bahasan yang sama, yakni faktor penunjang yang perlu kita perhatikan untuk keberhasilan pendidikan anak part yang kedua. Bagaimana nanti di part yang kedua kita akan bahas sampai kapan anak-anak harus dipantau terus, atau bagaimana kita hendak memilih pengajar, guru bagi anak-anak kita. Begitu pula bagaimana ketika kita menghadirkan ART di rumah kita. Ini ada aturannya dalam syariat kita. Bagaimana kita mengizinkan anak-anak kita mengakses gadget, mengakses TV, mengakses komputer. Ini semua ada aturannya insya Allah. Dan ini akan kita bahas pada pertemuan yang mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustaz. Nah, tafadhal. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada para penuntut ilmu yang ingin bertanya. Dapat menekan tombol raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Sekali lagi, kepada para penuntut ilmu yang ingin bertanya, dapat menekan tombol raise hand atau mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat. Alhamdulillah ada pertanyaan yang pertama Ustaz. Fadol pada Ibu Mutamimah untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, sebelumnya mudah-mudahan Ustaz diberikan kesembuhan dari saraf kejepitnya. Amin, amin, amin. Matur nuwun sangat Ibu. Iya, untuk pertanyaannya gini Ustaz, misalnya anaknya banyak, kamarnya sedikit, itu apakah untuk anak laki-laki itu harus terpisah dengan ranjangnya atau bagaimana Ustaz? Hanya itu saja pertanyaannya. Sebelumnya jazakumullahu khairan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika jumlah kamar, jumlah ranjang tidak sama dengan jumlah anak-anak kita, tidak sama dengan jumlah anggota keluarga di dalam rumah. Misalkan kita punya kamar 2, sementara anak kita ini lebih dari 1. Dan bukan hanya satu jenis saja, bukan hanya laki-laki saja, bukan hanya perempuan saja. Anak kita mungkin 2, laki-laki dan perempuan, sementara kamar anak cuma 1. Kamar anak cuma 1. Bagaimana kemudian dengan kamar kita? Kalau yang demikian, maka orang tua yang mengalah. Misalkan sang anak ini ada anak laki-laki, ada anak perempuan, dan sudah dewasa semuanya, ya sudah, berarti anak laki-laki tidur dengan bapaknya. Anak perempuan tidur dengan ibu. Tidak bisa juga ketika anak perempuan dan anak laki-laki, ketika sudah sama-sama sudah sama-sama baligh, sudah usia 10 tahun ke atas, maka kemudian dibuat ranjang susun. Anak laki-laki di atas, perempuan di bawah. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Tetap harus dipisahkan. Tetap harus dipisahkan. Maka yang laki-laki tidur sama bapaknya, yang perempuan tidur sama ibunya. Nah, lalu bagaimana kalau bapak dan ibunya pengen kangen-kangenan, cari waktu di mana tidak ada anak-anaknya? Ketika apa? Ketika mungkin anak-anaknya sedang main, maka disitulah bapak dan ibu bisa Bisa menghabiskan waktu berdua. Demikian. Ini yang paling ahwal.
Kenapa? Karena tadi telah kita sampaikan, ketika sang anak ini dianjurkan, dan ini pendapat yang paling berhati-hati untuk dipisahkan tidurnya dengan kita, saat usia tamyiz ini pun dengan rincian mereka belum tahu tentang jima. Kalau tamyiz sudah tahu tentang jima, lebih-lebih harus dipisahkan. Kita masih boleh tidur dengan anak-anak kita saat mungkin usia tamyiz, tidur siang, selama dia belum tahu tentang jima. Kalau sudah tahu tentang jima, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya, kalaupun tidak ada kamar, dan memang demikianlah rata-rata, mungkin rumah kita ada 2 kamar, sementara anak kita lebih dari 1. Kamar kita mungkin ada 3, sementara anak kita pun juga lebih dari 2. Minimal di sana kita punya kasur tersendiri. Ada yang kemudian tidur di ruang tengah, ada yang kemudian tidur di ruang lain. Hal yang seperti ini insya Allah sesuatu yang lumrah di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga dapat kita pahami semuanya. Amin. Afwan Ustaz, menyambung pertanyaan yang tadi, Ana izin. Bagaimana kalau kedua anaknya itu laki-laki Ustaz? Apa masih boleh sekamar dengan pisah ranjang atau bagaimana Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau kedua anaknya ini sama, yakni sejenis, perempuan semua, laki-laki semua, apakah boleh kemudian satu ranjang? Satu kamar boleh. Satu kamar boleh. Tetapi kalau bisa, atas bawah. Di kasur yang berbeda. Atau kasur yang mungkin sekarang ada kasur atas, kasur bawah. Nah, yang bawah tinggal dikira. Minimal demikian. Kalau apa? Kalau anak tersebut sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan. Nah, ini. Yang menjadi terlarang adalah ketika laki-laki perempuan. Ini jangan satu ranjang. Tapi kalau sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, insya Allah masih tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang paling berhati-hati jelas adalah beda ranjang. Tapi satu kamar tidak ada masalah. Dibuat ranjang bertingkat, dibuat kasur yang atas bawah. Apalagi kalau sudah dewasa, harus dengan ranjang yang berpisah. Kalau sudah dewasa, harus dengan ranjang yang berpisah. Nah, atas bawah. Tapi kalau usia tamyiz mungkin masih ada pemakluman di sini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukron wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga dapat kita pahami. Amin. Kemudian ada pertanyaan melalui chat Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara anak menghadapi masalah bullying dari teman-temannya di ma'had atau ponpes, baik secara verbal atau kekerasan fisik? Ustadz kadang tidak tahu dan korban takut melapor karena kena ancaman yang membuli. Syukron wa jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika putra-putri kita di pesantren menjadi korban bullying? Menjadi korban bullying. Apakah yang demikian ini harus melapor kepada pengurus pesantren atau tidak? Jawabannya harus. Jawabannya harus. Karena bullying ini termasuk tindak kezaliman. Ketika anak kita ini tidak bisa menghentikan kezaliman tersebut, maka serahkan pada yang bisa menghentikan kezaliman tersebut. Kalau sang anak ini bisa mengatasi, dan ini bisa memicu sifat kemandiriannya, bisa memicu sifat
beraniannya, bisa memicu, yakni kekuatan mentalnya, silakan. Anak pasti akan cerita ke kita dulu, sebagai orang tuanya. Ketika cerita kepada kita, ke orang tuanya, kita kemudian nasihati. Jangan kemudian orang tua langsung main sepihak dengan menyalahkan pondok pesantren dan lain sebagainya. Hal-hal yang demikian ini jamak terjadi di pondok pesantren. Jamak terjadi. Tapi bagaimana orang tua bisa menjadi tempat diskusi untuk sama-sama mencari solusi terbaik. Kamu sanggup nak untuk menyelesaikan ini? Kamu sanggup, kamu bisa bersikap tegas terhadap teman-temanmu? Kamu laki-laki. Ketika teman membuli, kamu harus tunjukkan kamu tidak mau dibuli. Kamu harus latih mentalmu, kamu harus latih keberanianmu. Itu temanmu, sepantaran denganmu. Kenapa kamu harus takut? Toh kamu tidak berbuat salah. Ketika orang tua ini bisa memberikan sugesti positif demikian kepada anak aku, saya berani, ayah, kalau sama si Fulan aja. Tapi karena si Fulan ini bersama dengan si A, si B, si C, si D, growing bola. Kenapa kok mereka ini mau? Karena memang mereka ini, misalkan anak buahnya si Fulan. Baik, di luar kendalimu, nak, kamu nggak bisa. Yang penting tunjukkan dulu kamu tidak mau begitu. Kamu bersikap tegas. Lalu kemudian, kalau memang tidak bisa, nanti ayah bantu, ayah yang ngomong ke pihak pesantren. Nah, ini. Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang masyhur, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, baik dia zalim ataupun terzalim. Para sahabat mengatakan, Al-zalim, fakaifa madlum ya Rasulullah. Kalau al-zalim, ya. Tapi bagaimana orang al-madlum, fakaifa zalim ya Rasulullah. Kalau yang terzalimi, iya. Tapi bagaimana dengan yang zalim? Bagaimana kita ini menolong orang yang menzalimi kita dengan menghentikan kezaliman? Maka kita berusaha menghentikan kezaliman kalau kita tidak bisa mengarahkan anak kita menyelesaikan problemnya sendiri, yang itu bisa melatih keberanian, bisa menguatkan mentalnya. Tidak bisa, ya kita pakai cara yang memang di sana prosedurnya demikian. Lapor kepada pihak pesantren. Lapor kepada pihak pesantren. Dan ini alangkah baiknya ketika kita sebagai orang tua sudah mengajarkan anak untuk berani dan mandiri. Tunjukkan ketegasan mana. Bapak tidak ngajari kamu untuk ngelawan mereka, untuk kemudian adu jotos dengan mereka, jangan. Tapi tunjukkan bahwa kamu tidak mau begitu. Tunjukkan dengan bersikap tegas, dengan mendekati mereka dengan cara yang berbeda. Ini. Kalau tidak bisa, baru kemudian nanti ayah bantu untuk kita bareng-bareng ke pihak pesantren, bareng-bareng ke pihak kepala sekolah mungkin. Atau ketika mungkin sampai pada taraf tertentu langsung ke pihak mudir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga dapat kita paham. Amin ya rabbal alamin. Kemudian belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Baik. Atau sudah diakhiri? Bagaimana Ustaz? Atau sudah cukup diakhiri? Sepertinya cukup Ustaz. Kalau Baik. tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, dan sedikit lebihnya, mohon maaf. Aku ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Karena atas izinnya lah kajian pada pagi hari ini dapat terselenggara. Kami dari tim Sabilul Khair Al-Ibanah mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada Ustadz Rosyid Abu Rosyidah MAG Hafizahullah Ta'ala yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan faedah-faedah dan materi pada pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala
senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan pada Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan syukron wa jazakumullah khairan pada para penuntut ilmu. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan diamalkan, serta amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kami tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.